Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari itu dari beberapa hari saya mendapatkan suatu rema, yaitu maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Memang hal ini sangat mengganggu ya. Sangat mengganggu sekali pikiran saya. Kok saya sembuh? Saya sakit apa? Tetapi ada satu hal yang ketika saya merenungkan kembali, duduk apa maksudnya Tuhan firman itu, maukah engkau sembuh? Mengganjil hati saya, mengganggu pikiran saya. Ternyata setelah saya duduk merenungkan, ada banyak kekurangan saya. Ada banyak keadaan sakit saya. Bukan sakit jasmani, bukan sakit tubuh, tapi sakit Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka itu di dalam pemberitaan firman ini saya terkesan sekali bahwa saya menyadari bahwa saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kenapa kok saya tidak terlepas secara maksimal? Saya masih dihimpit dengan sebuah pikiran-pikiran yang tidak. Saya masih dihimpit dengan suatu belenggu-belenggu dosa. Saya belum bisa terlepas. Saya belum mengalami kemenangan. Saya belum bebas yang sebebas-bebasnya yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Saya percaya. Maka itu ketika saya menyadari hal ini, saya coba masuk di kamar, saya angkat tangan, saya buka hati. Ternyata ada banyak sekali kekurangan saya. Ada banyak sekali yang terjadi konflik-konflik di dalam internal dalam diri saya. Ada banyak persoalan yang saya tidak bisa tinggalkan kehidupan yang lama saya. Iblis memang sudah tidak ada lagi dalam pikiran-pikiran kekuatan-kekuatan roh kudus, tetapi sengatnya itu lewat pikiran yang selalu mengganggu saya. Pikiran itu yang membuat saya tidak bisa bertumbuh. Pikiran-pikiran hal-hal yang membuat saya hilang dari sejahtera. Ini otak ini. Ketika itu saya merasakan Tuhan, saya tidak mau berbantah-bantah. Saya harus terbuka. Saya lemah, saya tidak berdaya. Katakan terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan itu luar biasa, Pak. Amin. Ketika saya berkata demikian, kekuatan itu datang menghibur saya. Tetapi ketika saya menganggap bahwa saya kuat, saya mampu, saya tidak ada apa-apa, saya sehat, saat itu saya akan jatuh kepada kelemahan saya sendiri. Kelemahan kita terlalu banyak. Tetapi ketika saya merenungkan ini, saya harus angkat kembali di bagian ketiga ini adalah kemerdekaan Kristen. Yaitu tidak terlepas daripada Galatia juga, yang saya tetap memakai firman ini. Yang ketiga ini adalah tetap tidak lari dari topik ini adalah kemerdekaan Kristen. Kebenaran yang memerdekakan kita. Ada amin? Mari kita buka bersama-sama, tidak buang-buang waktu. Kemerdekaan Kristen, yaitu Galatia 5 ayat 1, ayat 13, ayat 16 dan 17. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan oleh kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena kedua-dua yang bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sekian jauh pemberitaan firman. Biarlah kita fokus kepada Tuhan tentang apa yang Tuhan mau berbicara di dalam ayat 4 ayat ini. Saudaraku yang kekasih, saya mau mencoba membagikan pesan Kristus ini tidak secepat-cepat yang lampu-lampu, secepat-cepat. Saya percaya itu akan tidak kita tanggapi, kita tidak akan simpan sedikit pun. Maka itu saya tidak mau lagi cepat-cepat, saya mau belajar, mau pakai dibatasi dengan apa yang Tuhan sudah pesan dalam firman ini. Ada amin? Amin. Jadi saya berpikir bahwa hari ini agak lain.
Saya berpikir bahwa ini adalah cara, mungkin metode kita harus berubah. Kalau memang pemberitaan firman terlalu cepat, tidak bisa ditanggapi, tidak bisa dicatat, nanti hilang, percuma. Kita datang juga tidak ada manfaat apa-apa. Tujuannya adalah bahwa kemerdekaan Kristus yang sudah memerdekakan kita ini adalah untuk kita diselamatkan. Tujuan daripada Allah memerdekakan kita supaya kita dikembalikan kepada rancangan Allah semula, serupa dengan Dia, segambar dengan Dia, supaya ada kontak, supaya ada komunikasi, supaya Allah yang sumber kasih, Dia menciptakan umat manusia karena kasih. Dia mau mencurahkan kasih-Nya, Dia mau memberikan berkat-Nya, pemeliharaannya. Ya, saya pemeliharaan corona kita sudah bebas hari ini. Amin. Amin. Saya percaya yang ada sekarang sudah bebas, sudah dari corona, sudah tidak ada lagi corona. Berarti kita sudah dimerdekakan dari persoalan yang begitu menakutkan. Dan apalagi yang kita harus baku kincang, yang kita tidak pernah mengucap syukur kepada Allah Bapa. Dan hal ini kalau kita melihat bahwa seorang pun dari antara kita, Tuhan tidak mau binasa. Ini adalah satu hal yang perlu dicatat. Amen. Karena kasih-Nya. Kalau kita merenungkan, kalau kita tidak ada di dalam kekuatan roh, kita tidak ada di dalam hidup di dalam roh, kita tidak hidup oleh roh, kita tidak dapat memahami pengertian yang dalam ini. Jangan kita melihat, menilai atau menanggapi kasih Allah dengan secara lahiriah. No. Dengan ilmu pengetahuan. No. Jangan. Duduk, belajar, berdiam diri, mengevaluasi diri, koreksi diri, mengatakan diri, Engkau Yesus yang ada di dalam hati saya, Engkau yang ada dalam hidup saya. Tuhan, Engkau tahu, Engkau rasakan apa yang saya alami sekarang, Tuhan. Saya lagi sakit, Tuhan. Saya tidak damai, saya apa segala macam. Katakan, Engkau yang ada dalam hati saya, Tuhan. Engkau yang ada dalam antara kita ini. Engkau katakan kepada Tuhan secara pribadi. Tidak usah terlalu rumit-rumit. Tuhan, Engkau yang ada dalam hidup saya, Christ in you, Christ in me. Engkau yang ada, itu sudah katakan, Tuhan sudah bilang bahwa Engkau tidak aku biarkan sebagai anak yatim piatu. Amen. Engkau tidak aku membiarkan meninggalkan Engkau. Aku ada dalam hidupmu. Katakan. Sebab Tuhan, kita memiliki kata firman, kita memiliki imam yang besar, yang turut merasakan kehidupan kita. Ada amin? Dia bukan imam besar yang tidak pernah merasakan. Dan dia katakan di dalam firman, aku merasakan ketika aku di bumi. Maka itu engkau jangan takut. Apa yang engkau alami ini, saya ada. Katakan yang sederhana. Ketika saya sakit, saya tidak dapat tidur selama, ya kalau saya mau omong saja itu bulanan, berbulan ya Pak. Kaki saya tiap malam jam 2 malam baru bisa hilang sakit asam ngilu. Ke dokter obat itu tidak mampan semua. Apa ini? Saya berpikir aneh-aneh. Ini ada orang yang pakai setan kok. Secara manusia. Saya harus akui, jam 2, saya belum bisa tidur ini. Saya panas, taruhnya panas. Sebentar setengah jam, mulai mumet lagi, mulai melayang lagi. Bulanan, tetapi yang saya ambil keputusan. Saya berdiam diri. Engkau Tuhan yang ada dalam hati saya. Amin. Engkau yang ada dalam hidup saya, Engkau yang merasakan penderitaan saya, kekuatan itu Tuhan. Engkau tolong saya. Sederhana saja doa saya. Ketika itu saya rasakan, kok saya tidak sakit lagi, haleluya. Amin. Sebenarnya hidup ini tidak ada yang susah. Kita sendiri yang bikin susah. Tuhan sudah menjanjikan semua. Yang mana yang harus kita lakukan? Maka kehidupan kita itu di dalam hidup ini harus kita hidup di dalam roh. Harus kita hidup di dalam roh.
Kalau tidak kita terkecoh persoalan silih berganti. Saya sekarang mau belajar. Ada apa-apa, pengharapan kepada Tuhan. Ada apa-apa, saya kembalikan kepada Tuhan. Karena saya percaya dia sudah katakan, aku imam besar yang tidak pernah tidak mau merasakan keadaan Bapak. Akulah imam besar yang sudah pernah ada di bumi, dan saya tahu persoalan apa yang kamu ada alami. Maka itu, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi sesuatu pembelaan Tuhan, penjagaan Tuhan, dia kasih nafas kepada kita. Saya kapan hari saya lihat anak saya tidur, cucu saya tidur, motornya juga gemuk sekali. Tuhan, saya detik ini kau angkat, tutup itu nafas, letak gepet, dan nafasnya setengah mati, habis. Tapi begitu hari, tapi memanglah Tuhan itu baik. Dia jaga, dia memberikan penyertaan, pemeliharaan bagi kita. Karena itu ada tuntutan di situ. Ada tuntutan, kepatutan, kepantasan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuntutan, kepatutan, kepantasan kita sebagai anak-anak yang sudah dimerdekakan. Harusnya bagaimana kita ambil sikap ini? Harus bertobat, berubah. Itu saja jawabannya yang dari Tuhan. Berubah. Seperti apa? Pertobatan. Tinggalkan cara hidup kita yang sudah-sudah. Saya mau mengembalikan kehidupan saya sesuai dengan rencana Tuhan semula. Mengembalikan saya kepada Allah, supaya saya dapat berkomunikasi dengan Dia. Dalam apa? Dalam roh. Bukan dalam daging, bukan dalam lahiriah, tapi dalam roh. Saya ikuti ini. Saya mau bertumbuh dalam Tuhan. Maka itu kekristenan itu berbicara tentang panggilan. Kekristenan berbicara tentang panggilan dan tanggung jawab. Saudara ingat ini? Bukan sekarang kita hidup begitu-begitu, tapi ada panggilan kita sampai saat ini. Kita dipanggil keluar dari kegelapan, masuk kepada terang yang ajaib. Kita dimerdekakan, dipanggil keluar. Dan juga ada tanggung jawab di dalam kita dipanggil oleh Tuhan. Itu membutuhkan sebuah proses yang panjang. Tanggung jawab itu dan panggilan itu merupakan proses yang panjang. Bagaimana proses yang panjang itu diikuti dengan apa? Rasa tanggung jawab, dan bagaimana penuh dengan perjuangan. Kita harus menghadapi hari-hari hidup ini yang penuh dengan persoalan onak dan duri. Tidak pernah kita lepas. Maka itu saya mau mengenal Engkau Tuhan. Katakan, terbuka di hadapan Tuhan. Dia ada di hatimu. Masa mungkin engkau akan mengenal Allah yang akan datang nanti? Kapan dia datang? Dari dulu kala sampai sekarang, kapan dia datang? Kau tunggu-tunggu sampai kau mengenal Dia. Dia yang ada dalam hatimu saja, yang dekat sekali. Engkau tidak pernah kenal Dia. Kau tidak pernah kenal Dia. Masa mungkin kau mendapatkan sesuatu yang berubah? Masa mungkin hidupmu bisa berubah? Masa mungkin hidupmu bisa mengalami peningkatan hari lepas hari? Ya jangan heran, kehidupan orang-orang beriman, 78 orang Kristen akhir hari ini, ketika mendapatkan suatu persoalan, down, gugur, 78%. Hanya tinggal 20% orang yang ada dalam pengharapan. Saya harap, saya doa supaya kita ada di antara 22%. Saya doakan supaya kita ada di dalam 22%, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amen. Karena hidup ini sebentar kita harus mempertanggungjawabkan.
Mati itu bukan mati begitu saja, tapi ada pertanggungjawaban. Karena itu membutuhkan sebuah masuk di dalam proses dan melalui proses yang begitu panjang. Yaitu proses dengan kita penuh dengan perjuangan. Harus berusaha. Bagaimanakah kita bisa berubah? Bagaimanakah kita bisa bertumbuh? Kalau kita tidak mengenal Allah yang mana yang kita sembah. Ada amin? Oma, saya tertarik sekali orang tua-tua. Kita mau mengenal Allah supaya kita dekat dengan Allah. Semakin kita kenal Allah, tingkat penyembahan kita semakin oke. Semakin kita mengenal Dia, kita punya penyembahan dan nangis. Saya lihat ini anak mantunya Pak Kereng ini, kalau dia menyanyi, dia angkat tangan dan menyanyi itu menangis. Haleluya, puji Tuhan, kau diberkati. Merasakan Tuhan ada di depan saya. Merasakan Tuhan itu tidak jauh. Dia ada, katakan, terbuka di hadapan Tuhan. Saya punya persoalan Tuhan. Tuhan, engkau imam besar, engkau turut merasakan, engkau tidak pernah tinggalkan saya. Janji Tuhan iya dan amin. Saya percaya sederhana, Tuhan akan melihat hatimu, bukan melihat apa-apa. Hatimu, keadaanmu, yang mau hidup di dalam roh dan kebenaran. Allah tidak menginginkan engkau menyembah Tuhan dengan tidak mengenalnya. Allah tidak merindukan juga engkau tinggalkan judi. Allah tidak rindu juga engkau meninggalkan persinahanmu. Allah tidak rindu juga untuk engkau bertobat. Ayo, sorry. Bukan engkau bertobat. Tidak rindu untuk engkau tinggalkan minum mabuk dan lain sebagainya. Tanpa respon iman dan bertobat dan merenungkan tentang penyaliban Kristus di atas kayu salib. Pertobatan itu merupakan titik yang paling dipikirkan oleh Allah. Saya mau berbalik, itu berharga sekali di mata Allah. Saya mau berubah hidup saya, karena itu ada tuntutan di situ yang besar. Kalau seorang suami istri bukan sekedar menikah untuk dia dipanggil papi, mami saja, atau dipanggil sebutan. Tapi lebih jauh daripada itu, ada tanggung jawab, yaitu anaknya harus dibesarkan, anaknya itu harus masuk dalam pendidikannya, anak itu harus diurus supaya betul-betul layak dan memiliki kelayakan. Itu tanggung jawab, bukan sekedar sebutan. Begitu juga soal rohani. Bagaimana kehidupan umat manusia dapat masuk ke dalam roh? Itu yang saya harus bukakan pada pagi ini. Apakah orang hidup di dalam roh? Apakah orang hidup oleh roh? Seperti ayat 16 dikatakan di situ. Ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ada apa ya? Makanya hiduplah oleh roh, jangan lewat daging, jangan lewat logika, jangan lewat berpikir dan pendidikan sekolah. Ada banyak Roh Kudus mau membukakan kepada kita. Saya tidak bisa memberitahukan kepada saudara bagaimana saudara caranya begini-begini. Itu urusan Roh Kudus. Ada amin? Ada amin? Itu bukan urusan saya. Saya tidak juga belajar juga dari Roh. Saya belajar dari Roh Kudus. Saya dapat berbicara seperti ini karena Roh Kudus. Anda juga karena Roh Kudus. Anda harus minta, karena di dalam pertama Yohanes 2 ayat 27, tidak usah bertanya kepada pengajar-pengajar di dalam dunia. Mereka akan mengajarkan doktrin-doktrin yang salah. Tapi biarlah engkau belajar daripada apa kata Roh Kudus. Roh Kudus akan membukakan kepada engkau, karena engkau hidup oleh Roh. Amin. Engkau tidak akan lepas dari kedagingan. Itu yang istrimu makan hati dengan engkau. Amin. Engkau tidak bisa terlepas daripada keinginan daging. Itulah yang suami makan hati dengan engkau istri-istri.
Benar saya omong. Hai istri, hai suami-suami, bertobat, tinggalkan gaya hidupmu yang lama. Amin. Saya gemeteran karena saya juga lewati semua. Kerbau tidak akan jatuh kepada lubang yang sama. Amin. Apapun yang dia sudah buat, apapun yang sudah terjadi, biarkanlah itu berlalu. Jangan selalu mengabadikan lagi masa lalu saya. Saya tidak bisa. Kalau begini, saya pasti emosi. Kalau begini, saya pasti marah. Kalau begini, saya pasti emosi. Itu bahasa-bahasa yang bukan profetik. Bahasa-bahasa yang dipakai iblis untuk menegakkan engkau. Amin. Hal yang lama berlalu. Masa lalu. Kekristenan itu berbicara. Kekristenan itu berbicara tentang masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Tapi kekristenan berbicara masa lalu. Itu masa lalu itu apa? Sebagai memberikan kepada kita masa lalu, memberikan kita kenangan dan pengalaman. Masa kini sekarang memberikan kita apa? Memberikan kita tantangan dan kesempatan. Tantangan sekarang. Masa lalu itu adalah punya iblis. Masa lalu itu diabadikan selalu punya iblis. Iblis tidak punya masa depan. Amin. Iblis tidak punya masa depan. Apakah kita mau ikut iblis yang tidak punya masa depan? Saya percaya tidak ada satu orang pun yang mau ikut iblis, karena iblis tidak punya masa depan. Iblis punya masa lalu, mengingatkan kita, mengabadikan kita masa-masa lalu yang masa kemarin. Hari ini kita harus tinggalkan sebagai kenangan dan pengalaman itu. Pengalaman itu jangan terulang lagi. Amin. Jangan terulang lagi masa-masa pengalaman yang akan datang lagi. Cukup. Kuburkan dia sudah. Mari kita bangkit kembali dengan melihat kondisi kita. Bersama Yesus aku dapat melakukan perkara yang besar. Bersama Yesus dan perkara besar. Stop. Waktu khotbah tidak cukup. Bersama Yesus. Itu lagu. Jadi hiduplah oleh apa? Oh, bukan daging. Hiduplah oleh Roh. Kita akan menang. Kita hidup oleh Roh. Kita akan jadi brutal. Minggu kemarin brutal. Berubah total. Ada amin. Amin. Semua kita merindukan. Istrimu di rumah itu merindukan engkau berubah. Haleluya. Suamimu di rumah itu menginginkan engkau berubah. Bukan dengan cara polisi, dengan kayu api hantam di pinggang baru engkau berubah. Tapi dengan cara Tuhan, Roh Kudus akan mengubahkan engkau. Amin. Haleluya. Maka itu, kenapa orang itu penjudi? Mengapa orang pemabuk? Mengapa orang-orang narkoba? Mengapa orang-orang itu tidak bisa meninggalkan tabiatnya itu? Apakah kita tidak pernah berpikir, tidak pernah analisa? Mereka tidak bisa keluar dari hal-hal genggaman, kekuatan daging ini. Mengapa? Sekalipun engkau bukan karena engkau memberikan motivasi yang begitu luar biasa, engkau menginstruksikan, engkau kasih tahu orang-orang yang pendendam, kepahitan kepada orang-orang, tidak bisa dia memberikan pengampunan seenak itu. Walaupun engkau memberikan motivasi dia, engkau memberikan suatu instruksi, engkau berikan kasih tahu dengan dia, saudara, mengampuni itu enak loh. Kau bebas, kau suka cita. Iya, saya tahu. Dia bilang, tapi kenapa tidak bisa dia lepaskan? Apa jawabannya? Ada apa di situ? Kadang-kadang kita rasa nyaman. Sehingga Tuhan Yesus kasih saya rema. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Hanya cari satu cara. Bagaimana kita hidup dalam Roh? Bagaimana kita hidup di dalam Roh? Apakah hidup dalam Roh?
Apakah kita jingkrak-jingkrak di depan? Kita berbahasa lidah? Apakah itu dikatakan kita berbahasa roh? Hidup dalam roh? Tapi lebih jauh daripada itu. Bukan sekedar emosional. Bukan sekedar reaksi emosional yang kita tampilkan. Tapi lebih jauh daripada itu. Bagaimanakah kita mengembangkan kebiasaan merenungkan? Saya ulangi lagi. Bagaimana kita membiasakan merenungkan setiap hari? Bagaimana pola pikir saya bisa diselaraskan semakin hari semakin sama dengan Kristus? Amin. Ini kembali saya bilang, pikiran, pola pikir. Itu hidup dalam roh. Karena kekuatan semua ada di dalam otak dan pikiran. Bagaimana kita hidup dalam roh? Atau bagaimana kehidupan kita? Kita mengembangkan kebiasaan untuk merenungkan setiap saat. Bagaimana pola pikir saya diselaraskan semakin hari semakin sama dengan pola pikir Kristus. Sehingga gaya hidup saya sama dengan Kristus. Kehidupan Kristus bisa ada di dalam hidup saya. Amin. Bisa berubah. Maka itu sekarang ini gereja ini, kalau bicara gereja, jujur aja saudara, 78% itu orang malas dengan gereja. Saya kadang-kadang mau bilang saya pendeta di GPI, saya malu kalau saya bilang saya pendeta. Benar, saya ngomong benaran. Sudah hilang esensi gereja. Posisi gereja itu seperti gereja mula-mula itu sudah hilang. Tolstoy mengatakan begini, pada waktu saya baca buku dulu. Dia mengatakan, Tolstoy mengatakan begini. Tolstoy bilang begini, gereja bagaikan anjing yang menggonggong-gonggong di belakang sejarah dan berteriak, aku juga mau ikut, aku juga mau ikut. Itu gereja. Pengentasan kemiskinan. Orang dunia sudah mendahului. Gaya hidupnya sudah mendahului. Tapi mulai orang gereja mulai ikut-ikutan dari belakang. Ini harus kita pikirkan. Saya harus miliki yang namanya kehidupan Kristus, harus mutlak. Saya harus terima. Karena saya dipanggil untuk merdeka. Ada amin? Tujuannya untuk saya mewarisi kemerdekaan itu kepada siapa saja. Kepada orang yang paling masih terintimidasi, supaya dia dibebaskan. Itu tugas saya sebagai imam, sebagai amanat agung. Itu yang harus ditujukan kepada Kristus. Kita harus merasa dibebaskan. Nah, bagaimana penyelarasan kehidupan saya? Cara berpikir saya harus semakin hari semakin selaras dengan pikiran Kristus. Amin. Ini yang menjadi pertanyaan. Kita kembali ke dalam kehidupan Yohanes 1 ayat 12. Jadi coba Yohanes 1 ayat 12. Saya hormat yang lama, yang kuat ya, jangan gelisah. Ayat 10, mulai dari ayat 10. Ayat 10, dibilang apa sih itu? Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ada amin? 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Masuk di ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ada amin? Yaitu siapa? Yang saya katakan tadi. 78% itu ada orang-orang seperti ayat 10 dan 11. Tapi kita ini adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Adalah orang-orang yang mengalami ayat 12. Kita dipanggil untuk merdeka. Ada amin? Dan kita memiliki kuasa. Dan kuasa itu ada dua macam kuasa. Ini harus kita ingat baik-baik ya.
Kuasa itu ada dua. Satu, kuasa kita terima dari Allah itu ada dua. Ketika kita percaya dan terima Yesus. Kuasa pertama adalah apa? Kuasa exousian. Dan kedua adalah kuasa dunamos. Ini saya agak sulit sudah masuk kepada hal yang sulit ini. Kalau sedikit ini istilah saya khotbah yang minggu kemarin, Ibu Ira bilang, jangan pakai bahasa-bahasa tinggi. Ini bukan bahasa tinggi. Tapi ini yang bagaimana lagi saya omong. Masih beraninya begitu sudah, saya ngomong bagaimana lagi. Ya kalau tidak bisa dengar ya bagaimana lagi. Minta tuntunan Roh Kudus. Supaya Roh itu membukakan kepada kita. Exousia itu adalah kuasa yang kita terima ketika kita percaya kepada Yesus. Kuasa diberikan secara otomatis. Tapi ingat, kuasa itu belum berpotensi. Kuasa itu belum bisa mengusir setan. Tapi itu kuasa sebagai hak dan otoritas. Itu yang disebut dengan kapasitas dalam diri kita. Amin. Itu yang disebut dengan kapasitas. Itu yang disebut dengan apa? Otoritas dan hak. Itu yang kita punya. Bagaimana otoritas, bagaimana hak yang kita punya? Kita menggunakan secara maksimal untuk mengembangkan potensi-potensi. Saya ulangi, dan saya mau tutup surah khotbah ini, tolong mendengar baik-baik. Hak yang ada pada kita Tuhan berikan, itu Tuhan mau supaya hak yang ada pada kita menggunakan secara maksimal. Amin. Itu rasa tanggung jawab itu. Itu yang tadi saya bilang itu butuh proses panjang dan tanggung jawab itu. Ada tuntutan, kepatutan, kepantasan itu sebagai anak-anak yang terlepas dan sudah dimerdekakan. Ada hak yang kita terima. Hak itu kita pergunakan baik-baik untuk mengembangkan talenta-talenta. Sehingga apa? Talenta-talenta kita kembangkan. Sehingga kita mendapatkan apa? Kuasa yang namanya kuasa dunamos. Kuasa dunamos itu adalah kuasa yang digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Kuasa yang betul-betul dapat memerintah. Kuasa-kuasa yang dapat memerintah dan menghancurkan kuasa-kuasa iblis. Ketika kita lewati proses benih Roh Kudus yang ada dalam diri kita, itu butuh proses untuk dia dikembangkan terus dan talenta-talenta yang ada, baru dia beraksi keluar. Kalau perkawinan seorang suami laki-laki perempuan itu butuh proses juga. Anak 9 bulan ada di dalam tantangan, ada muntah makan, ada yang suka mencium minyak tanah, ada yang suka makan sabun segala macam. Itu proses semua. Proses. Nanti keluar anak 9 bulan. Ini proses. Bagaimana hak yang ada pada kita menggunakan secara maksimal. Hak yang ada pada Oma, Tuhan berikan sama Oma ini hak itu. Bagaimana menggunakan, memaksimalkan, mengembangkan talenta yang ada. Nah, talenta itu macam-macam kemampuan kita yang ada pada kita. Dan itu kita akan dapatkan kuasa apa? Dunamos. Lewati proses itu ya, amin. Proses itulah kita akan memerintah segala sakit penyakit. Tuhan, Engkau yang ada dalam hati saya. Karena saya sudah menyelaraskan pikiran saya dengan pikiran-Mu. Karena ketika saya dunamos itu, saya digerakkan bukan oleh kekuatan saya lagi, amin. Tapi oleh Roh yang bergerak di dalam diri kita, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ada Roh yang bergerak di dalam kita. Roh yang bergerak dalam engkau tidak sadar, oh saya bisa lakukan. Ada keinginan doa. Ada satu keinginan meninggalkan dosa. Ada satu kerinduan untuk mengasihi. Ada kerinduan untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Saya lakukan. Itu ada kekuatan dunamos. Kekuatan dunamos itulah yang dapat meninggalkan Galatia 5 ayat 19 sampai 24 itu. Keinginan daging ini itu panjang itu ayat 24. Itu kekuatan-kekuatan dunamos. Saya minta kepada Tuhan supaya kita pada tingkat dunamos kita dapat memerintah. Go! Penyakit apapun dia akan hilang. Amin. Kesulitan-kesulitan kehidupan ini. Amin. Kita pastikan
hidup kita ada dalam posisi dunamos. Amin. Harus ada dalam proses. Jangan mau serba instan. Mau serba instan. Tidak mau bernunggu-nunggu. Maka itu selaraskan pikiran kita dengan pikiran Allah. Jikalau kita sudah selaraskan pikiran kita dan pikiran Allah dan masuk dalam proses demi proses, maka kita akan mengalami kekuatan itu apa? Dunamos. Dan dunamos itu adalah kekuatan digerakkan oleh Roh Allah di dalam hidup kita. Dan saya kira kalau kita digerakkan oleh Roh Allah, itulah yang disebut dengan kebenaran. Amin. Amin. Banyak orang hidup benar, banyak orang hidup benar, tapi tidak hidup di dalam kebenaran. Amin. Amin. Maka tadi saya bilang awal, tinggalkan judi, tinggalkan pemabuk, itu benar, orang hidup benar, tapi tidak hidup dalam kebenaran karena dia tidak meresponi dengan iman tentang kematian dan kebangkitan Kristus, tentang pertobatan, tapi dia hanya tinggalkan karena unsur kesehatan. Ada amin? Karena unsur bini pukul-pukul dia atau segala macam. Atau kan tidak ada uang lagi, cek yang mabuk, ya beli daripada beli mabuk uang, ya baik saya berhenti. Itu bukan itu yang Tuhan inginkan. Tapi Tuhan inginkan supaya kita mengenal Kristus, kita berjumpa dengan Kristus, tapi kita betul-betul memiliki pikiran yang sama dengan Kristus. Ada amin? Saya ingat itu firman Tuhan ada satu ayat itu, Matius 16 ayat 23. Saya ingat itu. Ayo bro. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Ini sudah pikiran dunia. Padahal ketika Yesus itu mau ke Yerusalem, Yesus berkata-kata kepada murid-murid saat itu, aku akan ke Yerusalem. Di sana aku akan menerima bantahan, penderitaan oleh tokoh-tokoh, oleh agama-agama untuk saya disiksa, dan saya akan mati, saya akan dikuburkan, dan saya akan bangkit hari ketiga. Woi, Petrus dengar, tidak akan mungkin terjadi begini. Apa kata ayat 23 situ? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah engkau, hai iblis. Engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Ini sudah dinubuatkan bahwa dia akan mati, tapi kenapa manusia tidak percaya? Mau melawan dengan pikiran Allah. Bisa dimengerti? Kalau tidak mengerti, pulang bertobat sudah. Ya? Saya bilang kalau tidak mengerti firman Tuhan, saya omong pelan-pelan, bertobat daripada engkau disiksa di api neraka. Pukul tesa di tembok. Baru Tuhan, saya merasa kurang sekarang. Saya minta kepenuhan daripadamu supaya saya dapat memahami setiap perkataan firman yang keluar dari mulutmu. Amin. Katakan kepada Tuhan. Ini mudah sekali. Karena apa? Kalau kita punya persoalan akhir-akhir ini, banyak persoalan corona, banyak persoalan himpitan ekonomi. Itu sudah dinubuatkan peristiwa-peristiwa masa-masa itu. Itu sudah dinubuatkan. Yang paling penting kita jangan melawan dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup ini. Marilah kita duduk dan tenang supaya kita dapat berdoa. Betul tidak? Amen. Jangan melawan. Tuhan, kenapa saya kok dapat masalah? Apa yang saya kurang? Apa yang saya kurang? Ada rencana Tuhan di dalamnya. Amin. Amen. Ada rencana Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau dibangunkan dari kebekuan rohani. Supaya engkau lebih mempertajamkan lagi roh yang ada padamu. Oh, Tuhan dapat berbicara. Saya mau belajar menyenangkan hal ini. Di dalam Yesaya 30 ayat 15. Coba kita buka. Oh ya, saya kemarin ada baca juga di WA tuh, di study group ya. Siapa yang kirim itu? Ini ayat ini 30, Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa? Kekuatan Allah. Amin. Maka itu marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengakhiri khotbah ini.
ketika kita mendapatkan persoalan ini, kita menyadari bahwa ketika kita dipenuhi dengan baik-baik ini sebagai penutupan, sebagai kita dipenuhi oleh Roh Kudus, digerakkan oleh Roh Kudus, itu berarti kita memiliki kebenaran. Tetapi dalam Yesaya 30 ayat 1, hai engkau orang-orang pemberontak yang selalu menggerakkan di dalam persekutuan ibadahmu, sehingga dalam kehidupanmu hanya memakai kegerakan dari dirimu, itulah orang-orang pemberontak. Tapi kalau digerakkan oleh Roh, itulah kebenaran. Maka ketika engkau merasakan bahwa Roh Kudus bekerja dengan engkau secara maksimal, pikiranmu dikendalikan oleh Roh Kudus, hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus, dan pikiranmu dipenuhi oleh Roh Kudus, saya percaya apapun yang kau hadapi, tidak ada yang sulit untuk engkau mengambil keputusan. Sebab keputusan yang engkau ambil kadang-kadang pasti salah kalau engkau tidak libatkan pikiran Kristus. Keputusan yang engkau ambil pasti mubazir karena engkau tidak libatkan pikiran Kristus, rencana Kristus. Bertanya kepada Tuhan. Saya selalu bertanya kepada Tuhan. Saya bilang kepada Tuhan, saya mau ini Tuhan, saya mau lakukan ini, saya mau ini, saya mau ini itu Tuhan. Saya kasih kesempatan Tuhan 3 hari, tapi dengan sendirinya ada saja informasi yang masuk dalam hidup saya. Karena Tuhan tidak mau. Sesungguhnya kalau kita dekat dengan Dia, sungguh-sungguh Dia akan berbicara, Dia akan bukakan. Bukan manusia yang bukakan, tapi Tuhanlah yang membukakan rahasia-rahasia dalam hidup kita. Saya percaya hidup ini penuh dengan misteri. Ada amin? Hidup ini penuh dengan misteri, rahasia. Maka hidup ini harus menyerahkan sepenuhnya kepada otoritas Allah. Biar Allah lah yang mengambil alih. Allah lah yang mengambil alih kehidupan kita. Dia yang menuntun kita. Kita bilang Dia menuntun kita, tapi kita tuntun Dia. Dia yang berbicara kepada kita. Tapi waktu doa kita banyak-banyak ngomong, lebih banyak ngomong dengan Dia. Tidak ada kesempatan untuk Tuhan berbicara karena terlalu fasih dengan pinta doa. Ada amin? Ada amin? Amin. Terlalu fasih kita kalau berdoa. Baru kita bilang itu Roh Kudus pimpin kita. Padahal pengendalian dari pikiran kita, controlling dari kita. Dulu ketika saya khotbah 45 menit, 1 jam setengah bisa. Apa yang di otak saksikan, apa yang ada di otak saksikan, tapi tidak nyambung semuanya. Tidak nyambung. Hanya ada baru orang koreksi saya baru bilang, hei, kamu memang tidak dipenuhi Roh Kudus. Saya tantang, kata khotbah itu asal tidak ada kepala, tidak ada ekor. Apa yang di otak saya keluarkan, apa yang ada di otak saya keluarkan. Padahal kita ini kontrol dalam diri kita. Roh Kudus bekerja tapi kita yang kontrol. Tuhan tidak akan bekerja di atas daripada kapasitas yang kau punya. Tuhan tidak bekerja di atas kau punya. Apa yang kau punya, itulah yang Tuhan akan bekerja. Dan kita harus tingkatkan kapasitas kita demi hasil yang berkualitas. Apa yang kita impikan bersama Yesus, apa yang kita harus punya cita-cita bersama Yesus, apa yang kita punya kerinduan hidup dalam Yesus, impikan mimpi yang besar. Disitulah tujuan kehidupan kita ketika kita sudah dikendalikan oleh Roh Allah. Ada amin? Ketika Roh Allah sudah mengendalikan kita, pikiran kita dikendalikan oleh Roh Kudus, kita hidup oleh Roh, maka kita punya visi ke depan, punya target ke depan. Apa yang saya harus capai, punya visi, dan saya tingkatkan potensi-potensi yang ada dalam hidup saya dengan hak yang ada pada saya, supaya saya mendapatkan hasil yang berkualitas. Ada amin? Ada amin? Hasil yang berkualitas ketika saya menggerakkan potensi yang ada pada diri saya. Ada amin?
Hak itu yang dikasihkan tadi ketika kita percaya itu exousia, hak, otoritas. Itu yang kita harus pergunakan. Apa itu visi? Visi itu suatu perspektif pandangan jauh ke depan untuk menghasilkan sesuatu yang harus dicapai. Itu perspektif jauh, pandangan jauh. Itu sampai cita-cita. Maka itu impian. Tuhan tidak akan bekerja di atas daripada apa yang kau punya. Amin. Apa yang kau punya, impikanlah yang besar. Tuhan akan bekerja bersama-sama. Tuhan akan turut bekerja bersama-sama dengan engkau untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Baik, sudah saya capek. Kita selesaikan hari ini. Dan saya percaya tidak kembali dengan kosong firman ini. Ada amin? Kita kembali dengan penuh pengharapan. Kita sungguh-sungguh hidup di dalam pengharapan. Sungguh-sungguh hidup betul-betul kepada kebenaran firman. Dan kita mau kita dikendalikan oleh firman, kita dikendalikan oleh Roh Kudus, dan pikiran kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Saya percaya, mintalah, ketuklah pintu, dan segala-galanya Tuhan akan menyelesaikannya. Amin. Amin. Tuhan sudah berjanji, masa mungkin dia berbohong. Tapi kalau kita masih dalam daging, saya percaya meragukan itu. Ada amin. Baiklah, kita tutup Alkitab kita. Saya undang pemain musik datang ke tempat ini.